Shalom, kita bertemu kembali dalam program Pesan Surgawi GPT Baitani. Teks kita hari ini diambil di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saya hari ini akan menggarisbawahi ayat yang mengatakan, "Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ayat ini sebenarnya konteksnya Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya ketika dia mengutus bagaimana melayani umat manusia ke muka bumi ini. Dan ketika kita belajar pada bagian ini ada ayat dikatakan hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya untuk melakukan segala sesuatu dengan dua kalimat yang mengatakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, bagian ini sebenarnya kalau saya membaca di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, kata cerdik itu diambil dari kata pronimos. Pronimos yang artinya berhati-hati, berpikir sehat, dan yang paling cocok dari tiga bagian kata pronimos yaitu bijaksana. Ya, bijaksana. Artinya apa? Saya dengan saudara-saudara kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam melayani manusia di muka bumi ini, ada dua hal yang kita bisa pelajari dari kata yang Tuhan Yesus katakan, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Kalau ada hal-hal persoalan yang kita hadapi di dunia ini yang sifatnya bertentangan dengan firman Tuhan, seharusnya kita cerdik seperti ular. Artinya bijaksana dalam memberikan solusi hal-hal yang bertalian dengan persoalan manusia di muka bumi ini untuk diselesaikannya. Tetapi kalau hal-hal yang kita hadapi itu sejajar dengan firman Tuhan, maka seharusnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam pengutusan, dalam kita melayani orang-orang yang kita temui, firman Tuhan itu harus kita optimalkan. Itu yang dikatakan tulus seperti merpati. Artinya yaitu kita harus mengoptimalkan segala sesuatu yang sejajar seturut dengan firman Tuhan untuk kita lakukan dari perintah-perintah firman Tuhan itu. Jadi bagian ini sebenarnya berbicara hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang manusia tidak akan bisa sanggup menghadapi setiap persoalan yang dihadapinya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan dua hal ini. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kata cerdik seperti ular, bijaksanalah. Dan kita mau meninggalkan itu kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau itu sejajar dengan firman Tuhan, maka kita harus mengoptimalkan, melakukannya firman Tuhan, supaya kita dikatakan seperti firman Tuhan, tulus seperti merpati. Dua hal ini kalau kita lakukan, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kita bisa melakukan ini kalau kita belajar di dalam dunia zaman sekarang, di dalam era perjanjian baru. Maka dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa mampu melakukan gambar besar dari firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini. Bagian ini sangat menarik bagi kita semua karena Roh Kudus berbicara tentang apa? Bapak Ibu semua, tentang hal-hal yang akan datang. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, masalah apa saja yang kita hadapi, maka ada dua gambar besar yang kita bisa lihat. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, buang itu. Dan kita katakan bahwa kita harus cerdik seperti ular, bijaksana untuk tidak melanjutkannya. Tetapi kalau itu sejajar dengan firman Tuhan, mari lakukan, optimalkan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tulus seperti merpati. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita
belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Anak Tuhan selalu berhasil. Anak Tuhan selalu ada terobosan. Karena apa? Roh Kudus salah satu tugasnya memberitakan hal-hal yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita menjadi bijak dan tulus seperti merpati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.